Oke, kita mulai saja ya perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang inverse matrix ya. Nah, sebelumnya kan pasti kenal ya namanya inverse matrix ya. Nah, kalau kita punya matriks A gitu ya, matriks A yang ukurannya n kali n, nah, ini kemungkinan ada dua. Ini punya inverse atau tidak punya inverse ya. Inverse ini apa gitu ya? Inverse ini ada kondisi di mana kita punya kebalikan dari matriks A-nya ya. Jadi inverse ini ada kebalikan dari matriks A. Kalau misalnya kita kalikan, kalau kita kalikan A dikalikan A inverse, nah, ini hasilnya sama dengan identitas. Nah, sama aja kayak ini, kalau misalnya kita punya angka 2, tulisannya mana ya? Ya. Kalau kita punya angka 2, inverse dari 2 apa gitu ya? 2 pangkat min 1. Nah, ini kalau terhadap perkalian ya. Nah, kalau terhadap perkalian, inverse terhadap perkalian ini jadi 1/2. Yang mana ketika kita kalikan 2, ini hasilnya sama dengan 1. Nah, 1 ini disebut elemen identitas. Nah, ini kalau untuk perkalian. Kalau untuk penjumlahan, nah inverse-nya ya beda lagi ya. Kalau misalnya 2 tambah 2 inverse ya, 2 inverse gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Yang mana 0 ini adalah elemen identitas untuk operasi penjumlahan. Identitas ya untuk operasi penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan 2 inverse menjadi negatif ya, 2 tambah min 2. Hasilnya sama dengan 0. Nah, nanti kalau untuk matriks tetap kita akan inverse-nya bermain untuk perkalian ya. Nanti untuk mencari inverse yang hasilnya identitas itu harus dikali ya, bukan dijumlahkan. Nah, sebelum masuk ini ada namanya matriks non singular ya. Matriks A ukurannya n kali n dikatakan matriks non singular jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0 ya. Ini adalah matriks non singular. Contoh, ini kita punya identitas. Identitas sudah otomatis ya. Non singular sudah otomatis. Yang kemudian yang kedua kita punya matriks segitiga atas. Masih ingat ya? Mencari determinan segitiga atas, tinggal kita kalikan elemen-elemen yang ada di diagonal utamanya. Nanti ini dapat determinannya. Nah, ini akan sama dengan 9 kali 4, 36 ya. Nah, ini adalah matriks yang non singular, yang mana determinannya tidak sama dengan 0. Nah, lawan dari matriks non singular ya, itu ada namanya matriks singular. Ya, matriks singular adalah matriks yang ukurannya n kali n jika dan hanya jika determinannya sama dengan 0 ya. Nah, contoh ini ya, ini sudah kelihatan banget ya. Ini pasti determinannya 0. Kemudian yang ini nanti dihitung sendiri ya, pasti ini determinannya sama dengan 0. Nah, yang mana ketika determinannya ini sama dengan 0, maka bisa kita sebut sebagai matriks yang singular. Nah, kemudian ini gunanya untuk apa ya? Untuk mencari inverse matriks singular sama non singular, gunanya untuk apa? Nanti ini dari matriks ini kita tahu suatu matriks punya inverse apa tidak ya. Kalau A-nya non singular, ini pasti punya inverse. Nah, kalau A-nya singular, nah ini tidak punya inverse. Nah, nanti kita buktikan ya di apa? Mungkin di slide selanjutnya gitu ya. Tidak inverse. Nah, kemudian untuk definisi
matriks yang punya inverse ya. Ini kita punya A, ukurannya n kali n disebut invertible ya, atau matriks yang dapat dibalik atau punya inverse lah gitu. Nah, jika ada matriks B yang ukurannya n kali n juga, sedemikian hingga ini ya, A kali B, B kali A sama dengan identitas. Nah, jika tidak, maka matriks A tidak invertible. Matriks B di sini disebut inverse dari A, notasinya adalah A pangkat negatif 1. Ya, dari sini ya. Jadi kalau kita punya A kali B, nah ini sama dengan identitas, atau B kali A, ini juga sama dengan identitas, maka B ini bisa kita sebut inverse dari A. Inverse dari A. Dari A atau A inverse-nya sama dengan B. Atau kebalikannya juga bisa kita sebut. Kalau ini ya, dari sini ya. Dari sini kita akan punya A inverse dari B. Dari B atau B inverse-nya ini sama dengan A. Ini adalah definisi dari inverse. Nah, ada kondisi di mana ini kita punya A sama dengan B, ini sama B sama dengan identitas, tapi BA-nya tidak sama dengan identitas. Nah, maka ini bukan yang ini apa A sama B-nya itu bukan matriks yang invertible. Bukan invertible. Saat invertible harus ini ya, harus memenuhi apa? Kedua kondisi ini. A kali B, B kali A sama dengan identitas. Kalau cuma ada satu doang, maka itu bukan disebut sebagai matriks yang invertible. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh yang mudah dulu ya. Identitas ya. Identitas. Kalau kita punya A-nya itu identitas, maka kita akan punya B-nya apa, sehingga A kali B sama dengan identitas gitu ya. Kalau kita punya identitas, maka B-nya pasti identitas. Karena kalau kita kalikan A kali B akan sama dengan identitas, sama juga B kali A. Ini akan sama dengan identitas. Sehingga matriks identitas itu sudah otomatis matriks yang invertible. Kemudian yang contoh ini, kedua ini apa ya? Saya lupa. Nanti kita pikirkan dulu ya untuk yang kondisi ini. Mungkin nanti teman-teman kalian atau teman-teman punya contoh yang lain gitu ya, yang memenuhi kondisi ini. Tapi sebelum itu kita lanjut lagi. Ini ada contoh ya. Kita punya A-nya ini sama B-nya ini ya. Terus kita buktikan apakah B ini adalah A inverse atau kebalikannya A ini adalah B inverse gitu ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan ya. A kali B nanti dihitung bla gitu ya. Hasilnya dapat identitas. Ya, nah, terus B kali A juga nanti dihitung, ini matriks B, ini matriks A dihitung ya. Nanti dapatnya identitas. Nah, dari sini kita dapat bahwa B ini ada A inverse atau kebalikannya A ini adalah B inverse. Ini adalah contoh ya untuk mencari ini contoh definisi dari inverse. Nah, ya. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan untuk ini definisi dari inverse? Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi ya.
Nah, sekarang kita ingin mencari inverse yang ukurannya 2x2. Kayaknya pernah ya di SMA gitu. Pasti inverse-nya maksimal yang saya tahu kalau pas zaman saya ya, cari inverse itu ukurannya 2x2. Untuk yang 3x3 kayaknya belum ada kayaknya. Sejaman itu pas zaman saya SMA. Mungkin pas itu berarti berapa tahun ya? Ya 10 atau 11 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu kayaknya. Ya, mungkin kalau nggak tahu kalau SMA sekarang apakah sudah inverse-nya sudah mencari ukurannya 3x3 atau lebih gitu ya. Tapi pas zaman saya 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih 10 tahun. Berapa? 2007 berarti 2007 itu tahun berapa? Oh, 15, hampir 15 tahun ya. Ya, hampir 15 tahun yang lalu gitu ya. Kalau zaman saya inverse itu hanya sampai 2x2. Entah sekarang udah sampai 3x3 atau lebih ya. Tapi untuk yang 2x2 seharusnya mudah ya. Kalau kita punya matriks A yang ukurannya ini ya, 2x2. 2x2. Nah, ini dapat dibalik ya atau invertible. Nah, dapat dibalik atau invertible jika ini memenuhi kondisi ini. AD min BC-nya sama dengan 0 ya. Masih ingat kan AD min BC ini apa namanya? AD min BC identitas apa determinan ya? Determinannya sama dengan 0. Nah, atau dalam kata lain, matriks A invertible kalau determinannya sama dengan 0 tadi di awal namanya apa? Matriks yang non singular. Ya. Ya, kalau suatu matriks dikatakan invertible jika matriks tersebut non singular. Ya, karena di sini ya berdasarkan definisi ini AD min BC-nya tidak sama dengan 0 atau determinannya tidak sama dengan 0 sehingga rumusnya menjadi seperti ini ya. Atau A inverse ini akan sama dengan 1 dibagi determinan ya dikalikan dengan D min B min C A ya. Atau penjabarannya seperti ini ya. Nah, yang mana? Yang ini ya. D min B min C A ini kita sebut sebagai matriks adjoint. Ini kita sebut sebagai matriks adjointnya ya. Nah, sebagai contoh kita punya ukurannya masih 2x2 ya. 41, 53. Berarti ya mencari inverse, berarti kita cek dulu ya AD min BC-nya berapa. Nanti dapat ternyata AD min BC-nya 1 ya. Tidak sama dengan 0. Maka A-nya itu pasti punya inverse atau invertible. Nah, untuk mencari A inverse-nya pakai rumus yang tadi. Berarti 1 per determinan dikalikan dengan apa tadi? D min B min C A. Nah, nanti tinggal kita masukin angkanya saja. Berarti 1 dibagi determinannya 4 kali 2 dikurang 5 kali 1 dikalikan berarti D-nya 2, A-nya 4. Kayaknya kebalik ya. Ini 1, 5. Berarti ini 1. Yang ini 5 ya. Itu kan ya? Oh, ya. Nah, nanti dapat ini 5, ini 1. Nah, ini adalah A inverse-nya atau teman-teman biar rapih aja ya. 2 min 1 min 5 2. Min 5 4. Ini ada A inverse-nya. Nah, kemudian kalau kita kalikan ya. Izin maaf. Ya, gimana? Determinannya bukannya 3 ya, Pak? Oh, 4. Oh ya 3 ya, betul. Sorry. 3. Oke, makasih ya. 3. Ya, oke, 3 ya determinannya. Jadi determinannya sama dengan ini ya.
Nah, kemudian kita buktikan ya A kali A inverse seharusnya identitas gitu ya. Ini akan sama dengan 4152 dikalikan dengan ini ada sepertiganya. Berarti yang ini 2 min 1 min 5 4. 1/3. 4 kali 2 8. 8 ditambah min 5 3. Kemudian 4 kali ini 0. Berarti 5 kali 2 dikurang 10 0. Ini 3 atau ini sama dengan identitas ya, memenuhi 1. Berarti A kali A inverse-nya sama identitas ini memenuhi. Kemudian kebalikannya A inverse dikalikan A 2 min 1 min 5 4 dikalikan A-nya 41. Ini ada sepertiga depan. 4152. Nah, ini akan sama dengan 1/3 dikalikan dengan 483 0 5 0 ini 8 1 0 0 1. Nah, sehingga memenuhi ya. Nah, sehingga yang inverse yang kita punya ini sudah memenuhi definisi dari matriks inverse itu. Sehingga ini ada inverse-nya. Nah, ini ada inverse dari A. Ini contoh yang satu ya. Contoh yang kedua. Waduh, ketiban. Tunggu. Oh, berarti hapus semua tuh. Contoh yang kedua sama kita punya B-nya ini. Berarti kita cek dulu AD min BC-nya berapa. AD min BC. Berarti min 9 ditambah min 9 ditambah 22 berarti 13 ya. Ini tidak sama dengan 0, berarti bisa dicari ya inverse-nya. Inverse-nya berarti pakai rumus 1 per determinan. 1 dibagi determinan dikalikan dengan D min B min C A. Ya. Nah, berarti determinannya dapat 13. Berarti D-nya berarti di sini D-nya 9, A-nya min 1, B-nya 11 dikalikan negatif jadi min 11, A-nya min 2 dikalikan negatif jadi 2. 9 ya. Nah, ini adalah B inverse ya. Nanti tinggal cek apakah B inverse B kali B inverse ini sama identitas atau kebalikannya B inverse dikali B ini akan sama dengan identitas. Nanti dicek ya. Pasti memenuhi. Ya. Ini pasti memenuhi sehingga ini adalah ini adalah B inverse-nya. Kemudian ini ada teorema. Jika kita punya matriks B dan C keduanya ada inverse dari A, ya, maka B akan sama dengan C ya. Nah, buktinya ya. Misal kita punya B dan C ada inverse dari A, maka kan kita punya AB sama dengan BA sama dengan identitas dan AC akan sama dengan CA akan sama dengan identitas. Nah, dari sini kita akan punya B ya. B akan sama dengan B dikali identitas ya gitu ya. Karena B kali identitas kan hasilnya sama dengan B gitu ya. Nah, terus identitas ini kita ubah menjadi C, AC ya. Karena di sini sudah ada AC-nya sama dengan identitas. Maka
Sehingga didapat B kali A kali C, atau nanti yang BA-nya ini kita kurungi, nanti dikalikan C, nanti BA di sini sudah diketahui bahwa BA-nya sama dengan identitas, maka di sini identitas kali C, ya, maka didapat C. Nah, dari sini ya kita boleh B akan sama dengan C. Teorema ini ya mengatakan ya bahwa inverse dari suatu matriks itu pasti tunggal. Ya. Bentuknya hanya ada satu dari setiap matriks. Ya. Kalau kita punya A, berarti kita akan punya A inverse. A inverse-nya tunggal ya, atau unik gitu ya. Tunggal atau unik gitu. Nah, maksudnya tunggal sama unik itu inverse A inverse cuma ada satu, nggak ada A inverse yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, begitu juga B, kalau kita punya B, pasti kita akan punya B inverse. Ini juga sama, tunggal, dan seterusnya. Makanya dari itu, kalau ketika ingin mencari matriks, mencari inverse dari matriks, itu pasti jawabannya cuma ada satu, ya. Nggak ada jawaban yang lain gitu. Kalau kemungkinan ada jawaban yang berbeda, misalkan si A sama si B, jawabannya matriksnya berbeda, mungkin kesalahannya ada di perhitungan. Ya, seharusnya inverse dari suatu matriks itu hanya ada satu. Nah ini, oke sampai sini. Tunggu dulu. Jika A dan B ada matriks yang invertible, maka AB juga pasti invertible. Ya. Nah, ini buktinya. Nah, kita katanya AB-nya matriks invertible, maka kita punya AB dikalikan B inverse kali A inverse. Ya. Ini adalah inverse-nya. Ini misalkan inverse dari AB. Nah, ya. Nah, kita kalikan nanti A dikali B inverse dikali A inverse, nanti dapat A kali identitas kali A inverse akan sama dengan identitas. Atau kebalikannya, ya. B inverse dikali A inverse, ini sama dengan, dikalikan AB, nanti dapat B inverse, dikalikan A inverse kali A, dikalikan B, nanti dapat B inverse dikalikan identitas, dikalikan B, ini akan sama dengan identitas. Sehingga AB inverse ini akan sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, ini bukti ini berdasarkan definisi ya. AB harus sama dengan identitas, dan BA-nya juga harus sama dengan identitas. Nah, atau cara yang lain, buktikannya, katanya A-nya invertible sama B-nya invertible ya. Inverse, dan B-nya juga inverse. Nah, kalau A inverse sama B, A-nya invertible, dan B-nya juga invertible, pastikan A-nya ini non-singular, dan B-nya juga sama. B-nya juga sama, non-singular. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari A kali B, ini kan sama aja non-singular, non-singular dikalikan dengan non-singular. Ya, non-singular sama non-singular, ini hasilnya sama dengan berapa? Non-singular ya. Sehingga kita akan punya AB yang non-singular, yang artinya kita punya AB inverse. AB inverse. Ya, AB inverse bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Ini adalah perkalian matriks yang diinverskan. Bentuknya seperti ini ya. Nah, dari bentuk ini kalau kita punya 3 A, B, C,
inverse ini akan sama dengan C inverse dikalikan B inverse dikalikan A inverse. Dan seterusnya. Kalau ada 4 matriks, berarti kita bacanya dari belakang sini ya. Dari sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, sampai sini dulu adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa? Tunggu kalau kelihatan. Oh, Anjaya gimana? Angelita. Tadi kan dijelaskan kalau matriks non singular dikali non singular tuh hasilnya non singular. Ya. Kalau matriks non singular dikali singular hasilnya singular. Ya, hasilnya singular. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Ya, kalau kita tunggu, kita cari lapak dulu ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Yang mana ya? Ini kita hapus. Nah, ya kalau A-nya singular dan B-nya non singular. Nah, ini kalau kita kalikan A kali B gitu ya. Nanti kita ada punya AB-nya yang singular. Atau BA-nya juga pasti singular. Ya. Kalau singular kali singular pasti singular ya. Kalau non kali singular pasti singular. Kalau non kali non itu pasti non singular. Nah. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada definisinya. Jika suatu matriks persegi, maka pangkat bulat tak negatif dari A didefinisikan sebagai berikut. Kalau A pangkat 0 ini akan sama dengan identitas. Kalau A pangkat N, ini berarti A-nya kita kalikan A kali A, kali A, kali bla 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 kali A gitu ya. Nah, sebanyak N kali. Nah, kemudian ini untuk pangkat yang tak negatif. Kalau pangkat yang negatif, ini syaratnya ini ya, A-nya harus invertible. Ya. Tapi kalau A-nya tidak invertible, maka pangkat negatifnya akan tidak ada. Makanya di sini syaratnya A-nya ini harus invertible, maka pangkat bulat negatif dari A definisinya sebagai berikut ya. A pangkat negatif N atau A inverse dipangkatkan N. Ini artinya A inverse-nya kita kalikan dengan A inverse sebanyak N kali gitu ya, atau N faktor. Ini ada A pangkat N. Kalau yang tadi ya, kalau yang pangkat negatif ini harus invertible. Kalau pangkat yang positif ini bebas ya. Mau invertible boleh, mau tidak invertible boleh ya. Kemudian jika A adalah suatu matriks persegi, maka R dan S adalah bilangan bulat, maka A pangkat S dikalikan A pangkat F ini akan sama dengan A pangkat S tambah F. Ya. Dan ini ada teorema lain. Jika A ada matriks yang invertible, maka A inverse diinverskan lagi, ini hasilnya sama dengan A. Ya. Nah, kemudian A pangkat N diinverskan, ini akan sama dengan A inverse dipangkatkan N atau A pangkat negatif N. Ya. Nah, ini kemudian KA dapat dibalik dengan K-nya ini skala tak 0, maka KA inverse ini akan sama dengan seper-K dikalikan dengan A inverse. Ini kalau poinnya dikalikan dengan skala tak 0 ya, nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini.
Nah, kemudian ini ada satu lagi ini ya. Jika A invertible, maka A transpose diinverskan. Ini akan sama dengan A inverse ditransposkan. Gitu. Nah, kemudian jika A1, A2 sampai AK ada matriks yang invertible, maka perkalian A1 dikalikan A2 dikalikan bla 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 sampai AK juga invertible. Nah, bentuknya seperti ini ya. A1 dikalikan A2 dikalikan sampai AK, kemudian diinverskan. Ini akan hasilnya sama dengan AK inverse dikalikan bla 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 sampai A2 inverse dikalikan A1 inverse ya. Ini sama kayak tadi ya, kalau kita punya ABC gitu ya. ABC ini inverse, ini akan sama dengan C inverse, B inverse, dan A inverse. Nah, ini sama saja ya. Kemudian kalau matriks diagonal, kita punya matriks diagonal, maka kalau kita ingin mencari pangkatnya, pangkat diagonal pangkat K gitu ya, maka kita tinggal mempangkatkan di diagonal utamanya saja. Ya, yang awalnya di sini D1, ketika kita pangkatkan dengan K, ini menjadi D1 pangkat K. Nah, ini yang D2, awalnya D2, ketika dipangkatkan dengan K, maka ini menjadi D2 pangkat K, dan seterusnya sampai Dn. Nanti kita punya Dn pangkat K. Ini kalau bentuknya diagonal. Ya. Sehingga kalau untuk yang diagonal ya, kita akan punya inverse-nya ya. Tapi kalau yang pangkat tadi ya, ini tinggal kita pangkatkan setiap elemen di diagonal utama. Kalau inverse-nya berarti tinggal kita buat menjadi separate ya. Nah, yang pertama, kalau di sini kita punya D1, maka D inverse-nya di elemen baris pertama sama kolom pertama ini menjadi 1/D1. Di sini kalau kita punya D2, maka di D inverse di baris kedua kolom kedua menjadi 1/D2. Kemudian bla 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 sampai Dn ya. Nah, ini sampai untuk yang Dn sini, maka D inverse-nya untuk kolom ke N baris ke N menjadi 1/Dn. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, ada syaratnya ya. Enggak bisa kita ujuk-ujuk sampai sini ya. Ini syaratnya itu D1 koma D2 koma bla 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 sampai Dn-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini tidak sama dengan 0. Ada contohnya enggak ya? Oh. Ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, contohnya ini kalau kita punya yang gampang dulu ya, 2x2. Kalau ke 0 2 0 0. Nah, ini kan berarti ini diagonal ya. D1-nya 2 dan D2-nya kita dapat 0 gitu ya. Nah, kalau kita cari inverse-nya, kalau kita cari determinan terlebih dahulu, ini berarti determinan A-nya, ini akan sama dengan 0. Nah, karena determinan A sama dengan 0, maka A sini ada matriks yang singular. Nah, kalau matriks singular akibatnya apa? A-nya tidak punya inverse. Tidak invertible. Nah, ya. Nah, sehingga syaratnya D yang di sini harus tak 0 ya. Karena nanti efeknya D-nya ini matriks D-nya ini tidak matriks D-nya ini tidak punya inverse. Kalau ada minimal salah satu yang 0 ya. Nah, sebagai contoh yang lain ya, ini kita punya A-nya 2004. Maka kalau kita ingin mencari A pangkat 2 nanti A kali A gitu ya. Ini akan sama dengan ini ya, 4 0 0 16. 4 ini kan sama aja 2 pangkat 2
16 di sini sama dengan 4 pangkat 2. Nah, 2 dan 4 di sini ini ya mengacu pada sini ya. Nah, kemudian untuk yang pangkat 3 juga kan sama ya. A kali A nanti hasilnya seperti ini ya. 8 jika 0 64. 8 di sini apa namanya 2 pangkat 3. 64 di sini adalah 4 pangkat 3. Dan seterusnya ya. Nanti untuk pangkat 4, pangkat 5, nanti tinggal kita pangkatkan saja anggota atau elemen di diagonal utamanya. Nah, untuk K inverse-nya ya. Nah, nanti kita cari dulu ya pakai rumus tadi di awal 1 per determinan dikalikan matriks adjoin berarti D min B min C A. Nah, dari sini berarti inverse-nya dapat determinannya dapat 8 ya. Nah, sehingga nanti ini tidak sama dengan 0, maka A-nya punya inverse. Inverse-nya bentuknya seperti ini ya. 1 dibagi determinannya atau 1 dibagi 8 dikalikan 4, 0, 0, 2. Nanti dapat seperti ini ya. Setengah 0, 0 seperempat. Nah, yang ini kalau berdasarkan definisi tadi sama aja ya. Berarti yang ini yang ini kan sama aja 1 per D1. Yang ini juga akan sama dengan 1 per D2. Sehingga ini ada inverse dari matriks yang diagonal. Ya, yang mana di setiap diagonalnya tidak ada anggota yang bernilai 0 atau elemennya tidak ada yang 0. Nah, kemudian untuk mencari inverse, tadi kan kita 2 kali 2 ya. Sekarang kita akan bahas untuk ukurannya 3 kali 3 atau lebih ya. Nah, ini kita ada namanya metode adjoin sama metode reduksi menjadi matriks identitas. Ini ada 2 ini yang biasa sering digunakan ya. Ini berarti metode adjoin sama metode identitas. Ini berlaku untuk 3 kali 3 ke atas ya. 3 kali 3 ke atas. Atau sebenarnya 2 kali 2 juga bisa sih, tapi 2 kali 2 lebih mudah pakai rumus ini gitu ya. Kalau 2 kali 2 lebih mudah pakai rumus ini ya. AD min BC gitu. Pakai ini ya. Pakai rumus ini 2 kali 2. Nah, untuk 2 kali 2 bisa pakai rumus ini tapi memakan waktu yang lama panjang ya, tapi intinya bisa gitu. Tapi lebih baik metode ini digunakan untuk yang 3 kali 3 ke atas. Yang pertama dulu metode adjoin. Ya. Berdasarkan teorema sebelumnya kan ya, jika A invertible maka inverse dari A bentuknya seperti ini ya. 1 dibagi determinan A dikalikan adjoin dari A-nya ya. Nah, yang mana adjoin di sini didefinisikan sebagai ini merupakan transpose dari matriks cofactor ya. Saya ingatkan cofactor apa? C11 ini akan sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M 1 gitu ya. Nanti sampai bla 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 sampai CNN gitu ya. Ini akan sama dengan min 1 N tambah N dikalikan matriks M atau minal NN gitu ya. Nah, nanti C11 sama C2 sampai CNN ini dikumpulkan di satu matriks. Atau di sini kita sebut C ya. Ini ada matriks cofactor. Matriks cofactor. Nah, nanti kemudian transpose dari matriks cofactor ini ya ini kita sebut sebagai adjoin ADGA. Matriks adjoin dari A ya. Ya intinya seperti itu ya untuk mencari matriks adjoinnya. Berarti di sini kita harus mencari elemen cofaktornya dulu gitu ya, dari C11, C12, bla 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 sampai CNN. Nah, ini kalau kita punya matriks A-nya 3 kali 3, nanti kita akan punya matriks cofaktornya ukurannya 3 kali 3. Yang mana setiap elemen atau setiap elemen cofaktornya ya, ini rumusnya seperti ini ya.
min 1 pangkat I tambah J dikalikan MIJ. M-nya ini masih ingat ya, MIJ ini adalah minimal ke I dan ke J. Nah, kemudian setelah kita udah punya tadi nih ya, setelah kita udah punya matriks kofaktor, maka kita akan dapat matriks adjoint. Matriks adjoint ini akan sama dengan matriks kofaktor yang kita transposkan. Ya. Nanti dapat C11, C21, C31, bla 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 sampai C33. Ini ada matriks adjoint. Nah, kemudian setelah dapat matriks adjoint, tinggal kita kalikan ya, 1 dibagi determinan dikalikan matriks adjointnya A, D, J. Nah, nanti dapat inversnya apa? Nah, berarti dapat inversnya seperti apa ya? Sebagai contoh, ini dulu ya. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Ini matriks A-nya 3 kali 3. Nah, berarti kalau kita ingin mencari matriksnya ya, berarti rumusnya seperti ini ya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A-nya ya. Nah, yang pertama-tama ya, seharusnya ya. Yang pertama-tama ketika kita ingin menggunakan matriks adjoint, kita cari determinannya terlebih dahulu ya. Determinan A-nya ini ya. Ini tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau tidak sama dengan 0, kan udah otomatis tidak ada inverse ya. Tidak ada inverse, maka tidak usah kita cari adjointnya gitu. Nah, tapi kalau determinannya tidak sama dengan 0, ini pasti ada inverse-nya ya. Nah, maka kita bisa lanjut ke angka adjointnya. Di sini tunggu kita cari inverse-nya dulu ya. Inverse-nya mana ya? Tunggu. Nah, ya ini determinan dulu ya. Nah, pertama kita akan mencari determinan dari matriks A-nya ya. Ini kita pakai ekspansi kofaktor ya, masih ingat ya. Di sini saya pakai baris ke berapa itu? Baris ketiga ya. Nanti di sini kita akan punya A31, C31, A32, C32, dan A33, C33. Sini kita cari C31-nya dulu ya. 31 nanti baris ketiga, kolom pertama kita hilangkan, nanti kita dapat min 1, 3 tambah 1 dikalikan M1, M31. Jadi ini samakan dengan min 1 pangkat 4, M31-nya berarti 23, 53. Berarti itu akan sama dengan 1 dikalikan dengan 6 dikurang 15, min 9. Nah, ini dapat C31 ya. Kemudian untuk yang C32 ya, karena di sini 0 ya. Ini pasti ada otomatis 0 ya. Ini kita bisa kita abaikan karena A23-nya 0 ya. Kemudian untuk yang C33 berarti kolom ketiga sama baris ketiga kita abaikan, kita hilangkan, berarti dapat ini ya, berarti C33 ini akan sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 3 dikalikan M33 atau min 1 pangkat 6. M33-nya berarti determinan dari 1, 2, 5. Ini akan sama dengan 1 dikalikan 1. Ya. Nanti dapat C33-nya ini sama dengan 1. Ya. C33-nya 1, A338, A31-nya 1. Nanti tinggal kita hitung ya. Min 9 tambah 8 dapat hasilnya negatif 1. Ini tidak sama dengan 0, maka A-nya non singular.
Nah, karena A-nya non singular, maka kita bisa lanjut ke posisi apa? Tahap selanjutnya, kita akan mencari adjoint dari A-nya. Ini kita back lagi ya. Nah, ya, kita cari adjoint dari A. Pertama kita cari M11 terlebih dahulu ya. Ini M11. Berarti baris pertama sama kolom pertama kita hilang. Nanti dapat M11-nya hasilnya 40. Sehingga untuk cari C11 kita dapat 40 ya. Kemudian untuk yang M12 baris kedua, baris pertama kolom kedua kita hilangkan. Nanti dapat M12-nya 13 ya. Nah, ini nanti dapat C12 berarti min 1 pangkat 1 tambah 2 dikalikan M12. Nanti dapat negatif 13. Dan seterusnya ya. Ini berarti kita punya karena ukuran A-nya 3 kali 3, maka kita akan punya elemen kofaktornya sebanyak 3 kali 3 atau sebanyak 9. Ya, nanti dilanjutkan ya. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Nanti dapat ini. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai C33, maka kita bikin matriks kofaktornya ya. Ini C11, C12, C13, bla 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 sampai C33. Ini adalah matriks kofaktornya ya, ini adalah matriks C gitu ya. Nah, kemudian dari matriks C ini kita transpose ya. Nah, nanti dapat hasil transposnya ini adalah matriks C ya. Nanti ketika kita transpose hasil transposnya seperti ini. Nah, ini akan sama dengan C transpose atau akan sama dengan apa namanya? Adjoint dari A. Nah, ini adalah matriks adjoint dari A. Ya. Udah dapat nih matriks adjointnya. Tadi sebelumnya kita sudah dapat determinan A-nya, berarti tinggal kita masukin rumusnya ya. Berarti A inverse akan sama dengan 1 dibagi determinan A dikalikan dengan adjoint dari A. Berarti 1 dibagi determinannya negatif 1. Dan ini ada matriks adjoint dari A. Nanti tinggal kita kalikan, hasil kalinya seperti ini ya. Nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, ini adalah A inverse-nya. Apa? A inverse ya, atau A inverse-nya hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, nah dari sini ya. Ini untuk 3 kali 3 ya. Kalau untuk A-nya 4 kali 4, 4 kali 4, atau B gitu ya, 5 kali 5, 6 kali 6. Bisa kebayangan ya bagaimana banyaknya pertama kita harus mencari elemen kofaktornya itu ya. Kalau 3 kali 3, maka kita punya elemen kofaktor 9. Kalau 4 kali 4, maka kita akan punya elemen kofaktor sebanyak 16. Dan kalau 5 kali 5, 25, dan seterusnya ya. Maka dari itu, ini metode adjoint ini punya kelemahan di situ ya. Akan memakan waktu lebih lama. Oke, sebelum lanjut, adakah yang mau ditanyakan? Yang masih bingung terkait metode adjoint? Kalau belum ada, kita next ya, metode selanjutnya. Nah, ini adalah metode reduksi menjadi matriks identitas.
Yang langkah pertama, kita susun matriks A dengan matriks identitas ya. A dengan matriks identitas bentuknya seperti ini ya. A ada apa? Ada tanda pembedanya ya. A garis terus identitas. Nah, kemudian langkah kedua kita menggunakan OBE ya. Masih ingat kan OBE operasinya ada 3 itu. Nah, ubah matriks menjadi bentuk echelon baris reduksi atau menjadi bentuk identitas. Ya. Sehingga dari sini ya, ini kalau kita punya A, nanti kita OBE-kan menjadi di sini adalah identitasnya ya. Nah, kemudian yang awalnya yang sebelah kanan identitas ini akan menjadi A inverse-nya ya. Ini A inverse-nya ya. Nah, ini apa reduksi matriks menjadi bentuk identitas ya. Begitu. Jadi kalau kita punya A, ini ada identitas, nanti kita OBE kan ya. Ini kita OBE, bentuknya harus echelon baris reduksi atau bentuk identitas ya. Ini menjadi identitas. Ini yang sebelah kanannya ini ada A inverse-nya. Ya. Seperti itu ya untuk mencari inverse yang menggunakan reduksi OBE gitu ya, atau yang menggunakan OBE. Dari sini ya nanti kemungkinan ya kalau A-nya ini dari sini A-nya kemungkinan hasil akhirnya bisa menjadi identitas, hasil akhirnya tidak jadi identitas ya, tidak identitas. Nah, ketika hasilnya menjadi identitas ini berarti inverse ya, punya inverse. Yang kalau hasilnya tidak menjadi identitas berarti ini tidak ada inverse-nya. Tidak inverse ya, atau tidak invertible gitu intinya. Contoh, aduh panjangan ya. Bagaimana sih? Panjang ya? Oh iya, panjang. Kita punya matriks aja ini ya, sama kayak tadi sebelumnya matriksnya. 1, 2 ini matriks A. Ya, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Terus sebelah kanannya ada identitas. Nah, tujuan kita ingin menjadi A-nya jadi identitas dan sebelahnya menjadi A inverse ya. Endingnya itu A-nya menjadi identitas gitu endingnya. Nah, yang pertama berarti kita ubahkan. Yang pertama baris kedua ya, kita kurangi dengan 2 baris pertama ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Untuk yang A-nya 0, 1, min 3, yang B-nya juga yang identitas juga kenain ya. 1, min 2, min 2, 1, 0. Min 2, 1, 0 ini dapat dari mana? Dari sini ya. Berarti B2-nya kan yang di identitas 0, 1, 0, terus 2B1-nya berarti ini akan sama dengan 2, 0, 0. Ini kita kurangi, dapat nanti hasilnya min 2, 1, 0 ya. Dapat di sini min 2, 1, 0. Nah, yang berarti dari sini ya, yang identitas dilakukan dengan identitas baris yang di identitas, yang matriks A berarti OB-nya berdasarkan yang ada di matriks A-nya. Jangan disilang-silang ya. Kalau kita di sini B2-nya di A, nah, sini, dan B1-nya di sini kita pakai yang ini. Ini nggak benar ya. Harus sesuai dengan matriksnya ya. Kalau A berarti yang menggunakan A, yang identitas harus menggunakan identitasnya ya. Nah, dapat yang baris kedua seperti ini. Nanti yang baris ketiga juga sama ya. B3 kita kurangi dengan B1. Ini B3 di A. Yang ini B3 di identitasnya. Nah, kemudian dapat ya, ini utama 1 di baris pertama, bawahnya ini sudah 0. Nah, kemudian yang kedua, berarti yang ketiga ya, OBI ketiga, berarti baris ketiga,
kita tambahkan dengan 2 baris kedua. Ya, sehingga nanti baris ketiganya hasilnya seperti ini ya. 0, 0, min 1. Dan yang di identitas, atau yang di sebelah kanannya, ini menjadi min 5, 2, dan 1. Ini min 5, 2, dan 1. Nah, kemudian udah dapat. Nah, selanjutnya, baris ketiganya kita kalikan dengan negatif 1. Ya. Baris ketiganya kita kalikan dengan negatif 1, nanti hasilnya seperti ini untuk yang matriks A, 1, 1, 0. Dan yang di matriks sebelah kanannya, 5, min 2, min 1. Nah, kalau diperhatikan ini ada matriks apa? Eselon baris ya. Ini ada eselon baris. Nah, ya, ini ada matriks eselon baris. Belum matriks eselon baris reduksi ya. Ini baru matriks eselon baris. Nah, kemudian selanjutnya berarti baris pertama kita kurangi dengan 3 baris ketiga ya. Nanti dapat baris pertamanya seperti ini. Nah, dan baris ketiganya berubah seperti ini ya. Nah, min 14, min 14, 6, dan 3. Kemudian baris kedua kita tambahkan dengan 3 baris ketiga. Nanti dapat baris keduanya seperti ini. 0, 1, 0. Baris kedua yang di sebelah kanan. 13. Nah, berapa? 13, 5, min 5, dan min 3 ya. 13, 5, dan min 3. Nah, ini kalau kita perhatikan sebelah kanannya bentuknya belum identitas ya, masih ada satu yang harus kita operasikan yang di sini ya. Maka kita lakukan lagi OB-nya ya. Untuk yang terakhir, B1-nya kita kurangi dengan 2B2. Nanti dapat B1-nya seperti ini. Ini B1 ya. 1, 0, 0, yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan menjadi min 40, 16, dan 9. Nah, kalau diperhatikan, yang sebelah kiri ini ya sudah menjadi identitas. Nah, karena ini sudah menjadi identitas, maka yang sebelah kanan ini bisa kita sebut sebagai A inverse. Sehingga matriks A-nya inverse-nya seperti ini ya. Ini A inverse-nya seperti ini ya. Min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, dan min 1. Ini adalah A inverse-nya kalau menggunakan reduksi menjadi matriks identitas. Contoh yang lain, ya. Ini kita punya contoh yang lain ya. Yang pertama, ini kita punya matriks A. Nah, ini kita sebelah kanannya identitas. Oh iya, ya. Yang ini matriks A, sebelah kanannya identitas. Nah, kemudian kita lakukan OB. Yang pertama, B2 dikurangi dengan 2B1 ya. Nanti dapat B2-nya seperti ini, yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian B3-nya kita tambahkan dengan B1 ya. Nah, nanti dapat B3 yang baru seperti ini. 089 sama B1 yang baru seperti ini. Yang sebelah kiri ya, B3 yang sebelah kiri seperti ini. 1, 0, dan 1. Nah, kemudian B3 ditambah B2 ya. Nanti ternyata B3-nya hasilnya 0, 0 ya. Ini kan kalau kita masih OB kan pasti tidak menjadi identitas ya, karena ini sudah 0 semua ya. Nah, dari sini karena ada baris yang semua entry-nya 0, maka dapat disimpulkan matriks tersebut tidak punya inverse ya. Kalau ini kita ya, ini tidak punya inverse, alasannya lain. Kalau ini kita cari determinannya, pasti ini akan sama dengan 0 ya. Karena determinannya sama dengan 0, ini pasti singular.
Nah, kalau ini singular, maka efeknya pasti tidak ada inverse. Tidak invertible. Nah, ini contoh yang matriks yang tidak invertible ya. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan terkait apa? Mereduksi baris menjadi entitas untuk mencari suatu inverse. Di sini aja, Kak. Iya, silakan. Siapa lagi? Misalnya A-nya skala OB menjadi identitas, berarti nggak invertible. Gimana? Kurang jelas kalau OB-nya? Kalau matriks A-nya setelah OBE Iya. nggak jadi identitas, berarti matriksnya nggak invertible. Ya, betul. Kita sih, Kak. Oke, sama-sama ya. Kalau kita punya matriks A di OBE kan tidak menjadi identitas, itu sudah otomatis tidak invertible. Permisi Dan- izin bertanya, Pak. Ya, silakan Iwayan Bayu. Kalau untuk OBE-nya apakah masih bisa ditukar per baris gitu ya, Pak? Ya, boleh. Berdasarkan 3 sifat OBE ya, boleh ditukar. Berarti identitasnya juga ditukar. Ya, identitasnya pasti ditukar juga ya. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Hasilnya tetap akan diagonalnya 1 kalau untuk nanti. Iya, nanti hasilnya pasti kalau misalnya A invertible, kalau misalnya ada penukaran baris, tetap hasilnya akan menjadi identitas bisa. Oh ya. Terima kasih, Pak. Sama. Ya, jadi OBE-nya masih ingat ya, harus 3 ya, 3 sifat OBE ditukar, dikalikan dengan skala 0 atau dijumlahkan dengan kelipatan suatu baris yang lain. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ada soal benar salah ya. Nanti saya sebut panggil satu-satu gitu ya, penyataannya benar atau salah gitu ya. Nah, dari poin pertama dulu ya. Jika A ada matriks yang ortogonal, maka A mempunyai inverse. Saya panggil satu-satu dulu ya. Apa ya? Oke, coba yang untuk yang satu. Ini karena ada 2 ya, Wisnu sama Rizal. Coba Wisnu jawabannya apa, Rizal jawabannya apa? Untuk yang satu, betul atau salah? Suara saya terdengar, Pak? Sebenarnya ini siapa, Wisnu atau Rizal nih? Iya, Pak. Wisnu, Pak. Wisnu, berarti yang Rizal gimana? Kalau saya jawabannya Wisnu. Iya, Wisnu kan udah benar. Nah, kalau Rizal gimana jawabannya? Beda apa sama? Untuk yang nomor 1, Pak. Ya, satu. Aku jawabnya benar apa salah? Aku jawab benar. Benar. Benar ya. Oke, alasannya masih ingat nggak matriks ortogonal definisinya seperti apa? Kalau malam tadi saya cari di Google itu, Pak, ortogonal itu inverse-nya sama dengan transposnya gitu. Oke, ya betul ya, inverse-nya sama dengan transpose. Ya, oke, thank you. Siapa? Nih, kan kalau ortogonal kan kita kemarin punya definisi A dikali A transpose. Ini akan sama dengan identitas. Dan A transpose dikalikan A, ini juga akan sama dengan identitas. Kalau kita mengacu pada definisi invertible tadi kan A dikali A inverse, ini akan sama dengan identitas. Dan juga A inverse dikalikan A, ini juga akan sama dengan identitas. Nah, dari sini ya, kita tahu bahwa nanti A transpose-nya ini akan sama dengan A inverse. Jadi, jawaban poin pertama ini benar. Oke, thank you ya, Wisnu sama Rizal. Kemudian, next.
Ketua kelas siapa ya? Saya lupa namanya. Ketua kelasnya mana? Andi ya? Saya Pak Rizal Pak ketua kelas. Oh, ketua kelasnya Rizal. Oke, next saya lupa, maaf ya, saya lupa. Tapi jangan Rizal tadi udah. Tapi apa ini? Flowina Pratiwi. Adakah Flowina? Iya Pak, ada. Ada. Gimana yang poin kedua? Benar atau salah? Jika A-nya invertible, B-nya non-invertible, maka AB-nya invertible. Benar Pak. Oke, betul ya. Jawabannya benar ya. Kan kalau invertible berarti A-nya apa? Non-singular ya. Non-singular. Yang B-nya B-nya non-invertible, maka B-nya singular. Nah, kalau A kali B, ya tadi non-singular kali singular, ini hasilnya sama dengan singular. Salah ya. Sorry. Nah, hasilnya singular ya. Kalau singular berarti non-invertible ya, seharusnya non-invertible. Nah, ya. Ini kan katanya AB-nya invertible. Invertible berarti non-singular gitu ya. Berarti jawaban poin yang kedua ini kurang tepat ya, salah ya. Seharusnya non-invertible. Oke, untuk yang poin kedua itu kurang tepat, statementnya salah ya. Next, untuk yang poin ketiga, jika A ada matriks adjoint yang sama dengan matriks inverse, maka determinannya akan sama dengan 1. Oke, siapa ya? Yang pertama, saya panggil 2 orang ya. Yang pertama, Enrique, Enrique mana Enrique? Sama, Saya Pak. oke tunggu ya, tahan dulu. Sama Alif Hidayah, siapa ini? Alif Hidayah N. Iya Pak. Ya, Halo? kalau, ya udah oke kedengar. Oke. Oh Enrique, jawabannya apa? Betul atau salah? Betul Pak. Tuh, kalau Alif Hidayah? Betul Pak. Betul ya? Iya. Oke. Berarti emang poin ketiga betul ya. Ini sama dengan benar. Ya. Nah, dari sini ya, ini karena apa kan kalau A inverse ini akan sama dengan 1 plus ADJ, determinan dari A. Ini kan samakan ADJ ya. Nah, dari A. Nah, kalau ini sama, maka kan kemungkinan hasil ini sama dengan 1. Nah, ini sama 1. Atau di sini bisa kita sebut determinannya akan sama dengan 1. Ya. Maka yang poin ketiga ini benar. Poin keempat, jika A simetris, maka inverse dari A juga pasti simetris. Oke, saya panggil lagi ya. 2 orang. Oke, mana. Tadi siapa ya? Niswina Lutfia. Oke, ada kan Niswina? Benar Pak. Nah, tunggu tahan dulu ya. Ada jam 2. Oke, saya cari yang lainnya dulu ya. Yang kemudian yang lain, Hadatul Aishi, apa Iya Pak. Ya, Benar Pak. betul juga ya. Di sini tadi betul katanya. Panggilannya siapa nih? Wida Hatul. Wida. Pak. Wida. Saya panggilannya Aisy Pak. Aishi, oh ya, ya. Berarti tadi di sini betul, Aishi betul ya. Apakah betul? Jika A ada matriks yang simetris, maka inverse dari A juga simetris. Ini betul ya. Ini benar. Oke, alasannya.
Oke, A saja kan kalau asimetris, maka kan kita punya A sama dengan A transpose. Nah, kemudian A-nya punya inverse. A dikali A inverse, ini akan sama dengan identitas ya, atau A inverse dikalikan A, ini juga akan sama dengan identitas. Nah, kemudian karena A-nya simetris, maka kita punya A transpose. Ini akan sama dengan, ini dikalikan dengan A transpose. Ya, diinverskan. Ini juga hasilnya sama dengan identitas. Maka yang ini juga berarti A transpose diinverskan dikalikan dengan A. Ini hasil A transpose ya. Ini juga hasilnya sama dengan identitas. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini maka inverse-nya juga pasti simetris. Ya, berarti poin keempat betul. Yang terakhir ya. Jika A ada matriks segitiga atas dan terdapat 0 di salah satu elemen pada diagonal utamanya, maka A adalah matriks yang non-singular. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir Fadilah, ada Fadilah? Fadilah ada Fadilah? Ada, Pak. Oh, ada ya. Tahan dulu ya, tahan dulu. Oke. Kemudian satunya siapa? Puji, Laila? Ada, Pak. Ada ya. Fadilah jawabannya apa? Yang poin kelima? Salah, Pak. Salah. Kalau Puji? Salah, Pak. Salah juga ya. Ya, oke. Jawabannya yang sesuai adalah salah ya. Seharusnya apa? Kalau di Fadilah yang betul apa? Yang betul itu jawabannya singular, Pak. Singular. Kalau Puji? Sama, Pak, juga Sama. singular. Iya, sama ya. Oke ya, ya ini betul ya. Ini seharusnya kalau apa tadi? Ini seharusnya bukan non ya, tapi singular. Karena apa ya? Karena kan kalau dia ada segitiga atas, kan kalau determinannya kan berarti di apa A11 dikalikan A22 gitu ya, sampai ANN. Kalau misalnya ada satu yang 0, pasti kan hasil kalinya semuanya akan 0. Maka determinannya sama dengan 0. Kalau 0 ini berarti singular. Oke, sampai sini dulu. Itu ya. Berarti untuk yang soal benar salah bisa semua ya jawabnya ya. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan terkait hari ini? Ya, silakan. Kalau misal diagonal, tadi kan yang contohin itu kalau yang tinggal kali diagonal utamanya langsung dapat determinan itu diagonal doang. Berarti kalau segitiga atas atau segitiga bawah juga boleh bentukin determinannya tinggal kali diagonal utamanya. Ya, untuk determinannya tinggal kali diagonal utamanya saja. Tapi untuk mencari inverse dibedakan sama angka yang diagonal, ya. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau tidak ada, ini bisa latihan di rumah yang di sini ya. Ini bisa latihan di rumah untuk mencari apa inverse-nya seperti apa gitu ya. Langkahnya bebas ya, mau pakai adjoin boleh, mau pakai reduksi juga boleh.
ini tugas di rumah. Terus ini tugas yang harus dikerjakan ya. Nah, ini tolong cari inverse-nya, tapi pakai dua metode ya. Yang pertama pakai adjoint, dan yang kedua pakai reduksi. Ya. Nah, ini mau pakai adjoint sama pakai reduksi. Nanti minggu depan ya, sebelum kita masuk ke materi, nanti kita bahas ini terlebih dahulu. Adakah yang mau ditanyakan terkait ini tugasnya? Adakah yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Sudah paham ya tugasnya ya? Entah cari inverse pakai satu adjoint sama satu pakai reduksi ya, menjadi identitas. Nanti minggu depan sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas tugasnya. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Untuk hari ini ya, mencari inverse matrix.